Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan kembali beribadah bersama Abang kita di sini di Minggu ke-22 setelah Trinitatis. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan juga Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Semoga adik-adik sekalian di rumah dalam keadaan sehat. Seperti kabar dari abang-abang kita di sini, kita tanya dulu ya. Apa kabar abang-abang? Sehat, kuat, ceria. Sekali lagi dulu. Apa kabar teman-teman? Sehat, kuat, ceria. Kita akan bernyanyi lagu I Love You Jesus Deep Down in My Heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Kita berdoa. Segala puji syukur kami sembahkan kepada Tuhan karena kasih setia dan anugerah yang selalu Engkau sertakan kepada kami. Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati pada kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya peribadahan kami dapat berlangsung sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Engkau Tuhan yang memberkati kami, begitu juga Engkau yang memberkati anak sekolah minggu, agar mereka dapat selalu senantiasa dalam kasih karunia. Terima kasih Tuhan, karena yang nama Bapa Putra Roh Kudus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan hati yang sukacita dengan lagu adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Pasti roha doa di mulutku, pasti roha doa ngomong di rohaku, mau lihat pasti roha, mari nolongin Tuhan dia. Mau lihat pasti roha, mari nolongin Tuhan dia. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam peribadahan kami pada hari Minggu ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai hati dan pikiran kami, agar kiranya firman dapat kami terima
dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, topik minggu kita hari ini yaitu mendengar nasihat dan pengajaran. Adik-adik, Tuhan menciptakan satu mulut dan dua telinga. Apakah adik-adik tahu apa arti dari Tuhan menciptakan satu mulut dan dua telinga? Adakah yang tahu? Itu artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu makanya Tuhan menciptakan kita dua telinga, agar kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Sebagaimana yang dikatakan di ayat yang ke-10, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Dengarkanlah dan terimalah perkataanku." Adik-adik di rumah pasti semuanya bisa mendengar apapun itu. Paling hanya sebagian itu yang pura-pura tidak dengar. Adik-adik di rumah pasti sering mendengar nasihat-nasihat dari orang tua, dari bapak, mama, dari kakak, abang, atau bahkan dari adik kita sendiri. Pasti orang tua adik-adik di rumah sering menasihatkan kepada kita, kepada adik-adik, jangan malas belajar, jangan lupa ngerjain tugas, jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur, dan masih banyak nasihat-nasihat yang lain diberikan kepada kita. Tetapi adik-adik, tugas kita bukan hanya sekedar mendengar, melainkan kita juga harus mentaati, melakukan setiap perintah, setiap nasihat yang diberikan kepada kita, baik itu dari orang tua, dari abang atau kakak kita. Kita harus melakukannya. Sebagaimana dikatakan di titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah adik-adik, nasihat apakah yang mau disampaikan oleh nats kita pada pagi hari ini? Jika adik-adik telah membacanya tadi dari ayat 10 sampai ayat yang ke-20, tentu adik-adik mengerti apa-apa saja nasihat yang disampaikan kepada kita. Nasihat yang dikatakan di sini yaitu adalah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini ada dua jalan yang mau disampaikan kepada kita. Sebelum kita mengetahui apa dua jalan itu, mari kita dengar dulu abang kakak kita yang akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Jiwamu mati, tapi yang
semua adik-adik ikut bernyanyi bersama abang kakaknya. Kalau ikut bernyanyi pasti tadi tahu apa-apa aja jalan yang disebutkan. Ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Nah, di dalam perikop kita ini, jalan yang sempit itu diibaratkan dengan jalan yang benar, yaitu jalan mengikut Tuhan. Adik-adik, ketika kita berjalan di jalan yang benar, di jalan Tuhan, tentu ada upah yang kita dapat. Sebagaimana tadi dikatakan di titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Tentu jika kita mentaati orang tua kita, mendengarkan setiap nasihat-nasihat yang disampaikan kepada adik-adik semua, tentu kita akan mendapatkan umur yang panjang. Itu dia merupakan upah yang sangat besar jika kita mau berada di jalan yang benar. Adik-adik, orang yang hidup di jalan yang benar, orang yang hidup mau mengikuti perintah Tuhan, yaitu orang-orang yang mau mendengar dan melakukan setiap nasihat dari orang yang lebih tua darinya. Tentu akan ada hasil yang luar biasa jika adik-adik mau menjadi orang-orang yang mendengar dan melakukan setiap nasihat dari orang tua. Apa-apa saja itu hasilnya, yaitu tadi, ketika kita menghormati orang tua, kita akan beroleh umur yang panjang. Dan masih banyak juga yang lainnya. Misalnya, aku mau masa depanku seperti ini, aku mau jadi polisi, aku mau jadi tentara, aku mau jadi guru. Pasti Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan mengabulkan setiap apa yang kita minta, jika kita memang mau hidup di jalan yang benar, hidup di jalan Tuhan. Dan jalan yang kedua, yaitu yang tadi dikatakan dalam nyanyian itu, jalan yang lebar, yang mana dikatakan yang lebar api jiwamu mati. Begitu pula lah dalam nats kita ini, jalan yang lebar itu yaitulah jalan hidup orang fasik, yang mana di jalan yang lebar itu dia bisa sesuka-sukanya mau melakukan apa saja tanpa takut akan dosa. Orang-orang seperti ini yaitu adalah orang-orang yang tidak pernah merasa puas dalam setiap tindakannya, sehingga mereka akan merencanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga mereka hidup dalam ketakutan. Mengapa mereka bisa hidup dalam ketakutan? Yaitu tadi, karena mereka lebih banyak melakukan kejahatan daripada melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Jika dikatakan di nyanyian tadi, jalan yang sempit Tuhan berkati, yang lebar api jiwamu mati. Maka adik-adikku sekalian, marilah kita hidup di jalan orang benar. Mari kita mau mendengarkan setiap nasihat, setiap pengajaran, karena itu akan membuat diri kita lebih baik dalam melakukan setiap perintah-perintah, dan juga kita pasti akan takut akan Tuhan serta taat terhadap perintahnya. Sebab orang yang mau mendengarkan ajaran nasihat akan memiliki pengetahuan, dan tentu pengetahuan itu nanti yang akan mempermudah kita dalam
mengerjakan segala sesuatunya. Marilah kita hidup di jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami ucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan kepada kami pada hari Minggu ini. Kiranya itulah yang semakin meneguhkan kami, membimbing kami, agar kami selalu menjadi anak-anak yang mau mendengar dan juga taat akan setiap nasihat, setiap perintah dari orang-orang yang lebih tua, dari abang kakak kami, begitu juga darimu ya Tuhan. Berkatilah kami anak-anakmu ya Tuhan dimanapun kami berada, dan kiranya situasi ini boleh cepat berlalu dari tengah-tengah dunia dan dari tengah-tengah bangsa kami ini, agar kami boleh berjumpa kembali di tempat-Mu ini ya Tuhan. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, pewaris kerajaan surga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu yang selalu bersama kami, dan terima kasih juga buat firman yang sudah kami nikmati bersama anak sekolah Minggu. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengar menjadi kekuatan bagi kami, pelita bagi kami, dan terang bagi jalan kami. Berkati seluruh anak sekolah Minggu HKBP Marimua, berkati juga abang dan kakak yang melayani kami lewat media ini. Kiranya Tuhan menjadikan mereka menjadi berkat dalam mewartakan firman. Tuhan Yesus, segala sesuatu kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah wabah ini cepat berlalu. Dengarkan doa kami. Kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari bahaya jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Oh
Adik-adik, demikian peribadatan kita minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat